Hari ini 26 April 2024, saya di chart untuk Bitcoin, BTC USD ya. Kalau misalnya kita ngomongin dari daily, ya kalau kita ngeliat dari daily maka saat ini dia masuk dalam fase penurunan dari trendline-nya dia ya. Jadi ketika dia kemarin breakout ini di 14 sampai sekarang 14 April sampai 18 April itu mengalami penurunan. Dan di video sebelumnya saya sampaikan bahwa selama dia nggak breakout 60.000, which is kalau misalnya kita lihat di sini adalah potensial dia akan mengalami triple top. Selama dia nggak breakout 60.000 maka dia masih akan rebound. Pun akhirnya dia rebound, itu kita ikutin momentumnya dari 60.000 jadi 67.000 BTC USD CFD-nya ya. Dan saya sampaikan kembali di video terakhir bahwa dia harus kembali breakout ya. Maksudnya apa? Dia harus kembali naik, harus kembali masuk dalam trendline sebelumnya. Jadi kita bisa anggap sebagai ini factor manipulation. Tapi yang terjadi, saya juga infokan bahwa selain dia kemungkinan besar bisa breakout, maka kemungkinan kedua adalah ini merupakan fase bull trap ya. Jadi dia nekan naik lagi ke atas, retailnya masuk. Ini untuk Bitcoin di spot maupun di future masuk lalu masih dihajar untuk mengalami penurunan. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini still a consolidation ya. Ini masih konsolidasi dari 67 the highest-nya. Oke, sampai lowest-nya di 60.000. Di sini tail panjang turun ke bawah sampai ke 59.000 tapi dia nggak close di bawah itu. Jadi at least 67 sampai 60.000. Artinya apa? Sekarang ini di equilibrium-nya dia 64.000. If dia masih melanjutkan penurunan, maka next-nya dia menurunkan ke 60.000. Dan di 60.000 ini nanti dia akan retest kembali ya untuk area supportnya, yang nanti bisa mengkonfirmasi potensial adanya triple top. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini kan triple top tapi makin lama makin seret ininya ya. Nah this one, jadi bisa drop melanjutkan penurunan cukup signifikan gitu. Jadi kalau saya perhatikan di sini apa yang bisa kita lakukan, menurut saya it's a wait and see game. Teman-teman tunggu lagi, if dia nanti naik ke 67.000 dan mungkin dalam 1 atau 2 hari dia nggak berhasil breakout, teman-teman bisa short dulu untuk BTC USD, dan nanti ketika dia drop ke 60.000 teman-teman bisa menunggu lagi momentumnya untuk ngelong, jadi untuk ngebuy. Apapun yang terjadi kita tinggal menunggu momentum aja, karena Bitcoin ini saya ngeliatnya secara daily ya, jadi nggak pakai yang time frame H1 kayak gitu, nggak, saya ngeliatnya secara daily. Kenapa? Karena lebih jelas dan lebih mudah untuk diperhatikan. Untuk sekarang masih sama key levelnya ya, 60.000 dan 67.000, jadi jaraknya hanya 7.000 ups and downs. Dan menurut saya, if dia 67.000-nya breakout, kemanakah dia akan menuju, maka paling setidaknya dia bisa membentuk higher high-nya lagi ya di 80 ribuan. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ada order block full di bawah 50.000, jadi if 60.000-nya drop, dia bisa ke 55.000 sampai ke 50.000. Apapun yang terjadi, we just need to let the market flow, dan kita pastikan bahwa kita ready untuk trade semisal teman-teman fokus di BTC USD. Apakah saya ada trade di BTC USD? Yes, saya ada kemarin ngelong. Only sekali dalam beberapa waktu belakangan ini. Kenapa? Karena saya holdnya di pasar spot ya untuk BTC. Jadi real hold the coin, not only just the CFD. Semoga teman-teman aman juga, dan semoga nanti kita diberikan kesempatan bagi yang mau ngelong di Bitcoin maupun bagi yang mau nge-short di Bitcoin.